warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini masih dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian setelah kita lalui bulan Ramadan dan hari Idul Fitri. Oleh karena itu, sebelum mulai kajian pada kesempatan malam hari ini, kami secara pribadi menyampaikan selamat hari Idul Fitri kepada jemaah semuanya. Dengan aidin wal faizin wal maghfirah dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita dan mengampuni dosa-dosa sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami muliakan, malam hari ini karena kita masih di bulan Syawal, kami akan sedikit membahas dan mengupas tentang permasalahan puasa 6 hari bulan Syawal, yaitu seputar masalah hukum puasa 6 hari di bulan Syawal sebagai kelanjutan dari puasa Ramadan yang sudah kita tunaikan kemarin. Di sini kami ambilkan pembahasan ini dari Sahih Muslim, karya Imam Muslim, dengan penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Jemaah sekalian, di sini Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan satu bab yang berjudul babun babu istighfar bisawisi tayyam min Syawal iktibaan di Ramadan, yaitu bab tentang anjuran istighfar. Anjuran istighfar di sini maksudnya ya sunnah, anjuran atau disunahkan untuk berpuasa 6 hari bulan Syawal iktibaan di Ramadan sebagai iktibar untuk mengikuti di Ramadan, bulan Ramadan. Jadi di sini Imam An-Nawawi rahimahullah taala akan menyebutkan tentang apa? Tentang kesunahan anjuran berpuasa 6 hari bulan Syawal. Nah, sekarang kalau menjadikan masih di bulan apa? Di bulan Syawal. Setelah Ramadan, apa? Syawal. Nah, sekarang kita di bulan ini. Dari sini jauh sekalian ada anjuran atau kesunahan puasa sunnah. Namanya puasa 6 hari bulan Syawal. Kenapa dikatakan 6 hari? Karena jumlahnya 6 hari kesunahannya. Di sini Imam Muslim menyebutkan sebuah hadis. Di sini datang dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasyami dahri." Yang artinya, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian mengikuti puasa Ramadan itu dengan berpuasa 6 hari bulan Syawal, karena kasyami ad-dahri, maka hal itu sebagaimana puasa 1 tahun. Jadi apa? Kalau kita sudah puasa Ramadan sebulan penuh, nah jika disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kemudian mengikutkan puasa 6 hari bulan Syawal, puasa sunnah, itu nilainya sebagaimana pulau panjenengan puasa setahun. Nanti perhitungannya saya sampaikan. Bagaimana kok bisa dihitung nilainya itu seperti puasa setahun. Kalau puasa 6 hari bulan Syawal ditambah apa? Puasa Syawal 6 hari. Bapak Ibu yang kami muliakan, hadis ini kok
diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, belum menyampaikan itu. Fihi dalalatun sharihatun liman Abi Syafi'i wa Ahmad wa Dawud wa muwafiqihim. Hadis ini tadi, hadis yang sudah kita baca tadi, di dalamnya terdapat dalalatun, dalil yang sharihatun, yang tegas, jelas, gamblang, liman Abi Syafi'i, bagi madhab pendapat Imam Syafi'i, wa Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, wa Dawud al-Wahiri, wa muwafiqihim, dan para ulama yang lain yang sepakat dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad tadi. Nomor dari nomor istihbabi shaumi hadhihi sittati, akan dianjurkannya puasa 6 hari. Puasa 6 hari, puasa sunnah bulan Syawal itu merupakan satu puasa yang mustahab, dianjurkan, disunahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, monggo dari kita sekalian yang punya kesempatan, punya peluang, ya, punya kemampuan untuk puasa 6 hari bulan Syawal ini, mumpung masih di bulan Syawal, monggo kula panjenengan berusaha untuk berpuasa. Oke, monggo diusahakan untuk bisa berpuasa, karena ini termasuk sunnah dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk perkara yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini perlu kita ketahui bahwa hukumnya sunnah. Sunnah itu memang tidak wajib. Maka ketika kami menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kami dengan bahasa ataupun ungkapan sebagai anjuran saja, ajakan, karena memang ini tidak wajib. Yang mengamalkan monggo silakan, jadi akan mendapatkan keutamaan dan pahala. Yang tidak mengamalkan juga tidak apa-apa, karena itu hukumnya nomor sunnah. Karena sunnah menikah, kalau menurut pengertian para ulama usul fikih, artinya apa? Mana marodi syari'u amran ghaira jazmin, perintah yang tidak harus dilakukan sunnah. Maka saya menyampaikan kepada para jamaah, kepada kaum muslimin, kepada panjenengan semuanya, menawi panjenengan punya kesempatan, punya kemampuan, punya kelonggaran, monggo bisa mengamalkan puasa 6 hari bulan Syawal. Menika hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah, mustahab, anjuran, disunahkan tapi tidak sampai derajat wajib. Kalau puasa menika yang wajib cuma puasa Ramadan. Yang asli diwajibkan itu cuma puasa Ramadan yang kemarin sudah kita tunaikan. Kalau puasa yang lain tidak ada yang sunnah secara asal. Walaupun nanti ada puasa yang wajib, misalnya puasa nadar, tapi kan nadar itu secara asal tidak diwajibkan kecuali kita yang mewajibkan sendiri. Jadi puasa menika yang wajib cuma puasa Ramadan. Selainnya tidak wajib. Salah satu yang tidak wajib ini puasa 6 hari di bulan Syawal. Tidak wajib. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Artinya begini, kita sebagai dai niku harus menerangkan hukum sesuai fakta. Artinya kalau memang itu sunnah, sampaikan sunnah. Kalau itu mustahab, sampaikan mustahab. Kalau itu wajib, sampaikan wajib. Dan konsekuensinya, kadang-kadang ada sesuatu yang hukumnya sunnah tapi disampaikan dengan intonasi
bahasa yang seakan-akan wajib. Dan ini juga bermasalah karena itu berarti kita menyampaikan ilmu tidak amanah. Artinya ada hal yang kita lebihkan, seakan-akan orang yang tidak puasa sunnah 6 bulan Syawal itu seakan-akan telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak benar. Artinya ini ghulu, berlebihan. Maka bahasa saya tadi kalau yang punya kelonggaran, yang punya kemampuan, kesempatan untuk puasa sunnah 6 bulan Syawal dipersilakan. Yang tidak punya itu semua, tidak punya kesempatan, kemampuan, kelonggaran, tidak puasa, ya betul menopang, tidak apa-apa. Karena itu belum tentu setiap kita, setiap muslim ini punya kesempatan puasa sunnah. Puasa menikah termasuk ibadah yang berat, ibadah yang paling susah di puasa sebenarnya. Maka fadilahnya memang luar biasa. Ibadah paling berat itu apa? Puasa. Kalau sholat kan ini gampang, cantik kamu bisa, gitu, bisa pak. Haji umrah lebih gampang, yang penting punya duit berangkat, gampang. Ini naik puasa, ini berat. Orang yang bisa itu luar biasa. Nah, terkadang ada sebagian kita yang mungkin tidak bisa puasa sunnah 6 bulan Syawal karena sebab tertentu. Misalkan gitu, dia seorang karyawan pabrik, dia kerjaannya berat. Misalkan dia itu kerjaannya di sawah, buruh bangunan, gitu. Misalkan kerjanya pokoknya nelayan yang harus melaut panas, itu mungkin bagi mereka itu berat sekali. Ya kadang-kadang itu tidak atau susah untuk mereka lakukan. Maka seperti ini lah, ya tidak masalah dan puasa. Karena orang-orang seperti ini melakukan hal yang lebih penting, lebih urgen, mencari nafkah untuk keluarganya. Kalau bisa monggo, bagus banget. Kerja yang puasa hebat, bagus. Tapi tidak semua bisa seperti itu. Tuh bangunan panas seperti ini berat sekali, belum tentu mampu. Kerja ikut orang, kondisi puasa, kerjanya dilaknat, bisa diberhentikan. Karena yang membayar juga merasa punya hak untuk yang dibayar itu kerja maksimal. Sementara puasa sunnah dia mepet, berat, lemes. Nah seperti itu, kalau tidak bisa dipadukan antara ini dan itu, maka tentu mencari nafkah itu lebih afdal karena punya wajib daripada melaksanakan puasa sunnah 6 bulan Syawal. Kemudian kadang-kadang kita ini kan punya anak-anak kita masih remaja, ABG, ya, panjenengan ngertos piyambak gitu. ABG anak-anak remaja itu usia SMP, SD, SMA itu berat. Kalau mereka itu mau puasa Ramadan saja sudah apa? Sudah luar biasa, alhamdulillah. Ramadan itu ya karena wajib, tidak wajib mungkin anak-anak kita nggak membuat puasa. Termasuk kalau panjenengan ini akan milih, umpamanya Ramadan itu membuat wajib, pilih puasa Ramadan. Ya paling buatan puasa. Nek saat ini puasa Ramadan tidak wajib, mungkin kita juga tele untuk puasa. Dan kadang-kadang kita untuk anak kita, puasa sunnah 6 bulan Syawal, ternyata tidak mau, ya sudah, tidak usah terlalu ditekan, tidak usah terlalu dimarahi karena anak kita sedang meninggalkan sesuatu yang tidak wajib. Nek puasa Ramadan, nah kita beri motivasi, target, karena ini wajib. Jadi untuk anak-anak ini saya pribadi lebih ke menjaga yang wajib dulu. Jadi metode pendidikan ke anak itu yang wajib dulu. Jangan, karena anak BG itu labil bagus sekali. Tidak bisa seperti orang yang sudah
multazim, sudah istiqomah bagus, belum, ini wakil. Jadi yang wajib itu diratani dulu, dijaga dulu dari sholat, fardu, puasa, Ramadan, zakat, dan umroh, haji gampang, penting dikit. Itu dulu. Yang sunah-sunah bertahap, pelan-pelan. Terawih, semangati. Mau terawih alhamdulillah, kadang-kadang bolos, ya tidak apa-apa. Jadi memang agama itu agama yang sangat longgar, penuh dengan rahmat. Tidak semua yang tidak dilakukan itu harus menjadi satu kesalahan. Anak kita nggak terawih 2 hari, tapi kadang-kadang orang tua itu menyikapi anaknya nggak terawih 2 hari seperti anak itu meninggalkan perkara wajib. Ini juga masalah. Berarti orang tua itu tidak bisa atau belum paham memahami kedudukan hukum yang tidak wajib dan konsekuensinya belum paham. Paham ya? Termasuk puasa sunahnya ini. Anak kita tidak mau puasa Ramadan bulan Syawal, belum mau. Kita bahasakan belum mau. Ya sudah, ya tidak wajib. Nanti mudah-mudahan bertambah umur, jadi mau. Jadi bersemangat, tambah ngaji, jadi mapan, bisa istiqomah, alhamdulillah. Tapi kalau belum mau, ya kita sabar karena itu pun bukan perkara yang wajib. Jadi agama itu terasa begitu nyaman. Karena apa? Nabi Muhammad SAW diutus untuk rahmat bagi semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini kok rahmatan, sebagai rahmat kasih sayang bagi semesta alam. Makanya kan enten agama kita itu ada hukum wajib, enten hukum yang tidak wajib. Tidak wajib itu ada 2, sunnah dan mubah. Dan ada larangan namanya apa kan? Haram. Larangan itu enten kali, enten haram, enten makruh. Jadi tidak semua larangan itu haram Bapak Ibu sekalian. Dan tidak semua perintah itu wajib. Perintah itu enten yang wajib, ada yang sunnah. Kalau larangan enten yang haram, ada yang makruh. Dan ada satu tambahan mubah. Jadi diperinci Pak. Diperinci hukum-hukum itu. Dan masing-masing hukum punya konsekuensi. Jadi jangan dipukul rata, itu termasuk di sini puasa 6 hari bulan Syawal. Terus terang ya, dulu ketika kalau masih kecil, dia pas kalau taksi alit itu, puasa itu mau Ramadan. Terus terang ya, waktu saya masih SD itu ya puasa itu Ramadan Pak. Belum, maksudnya usia SD SMP itu saya pribadi belum puasa 6 hari bulan Syawal. Jadi yang dikenalkan orang tua dan guru-guru saya ini lebih ke puasa wajib, puasa Ramadan dulu. Baru usia SMA ini baru kenal dan mengamalkan puasa 6 hari bulan Syawal yang sunnah. Tambah kadang Kamis, tambah kadang puasa yang lain. Tapi itu adalah proses. Proses. Karena anak-anak kita yang masih labil, masih usia ABG, masih baru-baru itu kalau semuanya langsung di awal diberikan, kamu wajibnya ini yang sunnah ini semua diberikan. Baru dengar seperti itu langsung melongo. Udah berat banget ternyata. Harus jadi pengambil bukti yang ini. Kalau ke swarga berarti seperti ini. Jadi akhirnya malah menjauh daripada syariat. Karena kalau perasaan berat semua seakan-akan tidak ada yang tidak boleh ditinggalkan. Semuanya seakan-akan harus dilakukan semua. Padahal ada yang wajib dilakukan, ada yang tidak wajib. Yang tidak wajib itu sebagai rahmat, bagi rahmat bagi umat Islam. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW ini sudah ada fenomena-fenomena seperti itu. Oke, ada yang kenapa Nabi SAW ada yang sholat jamaah, tapi ada yang kadang tidak sholat jamaah. Maka ada hukum sholat berjamaah itu
hukumnya adalah sunnatun muakkadah, ya, atau sebagian menyatakan fardhu kifayah, tapi tidak sampai wajib. Nah itu kan. Jadi maksudnya kalau penjenengan paham, nanti aman. Oh saya pas enter sesuatu sholat sendiri di rumah, saya sah. Tapi sholat berjamaah di masjid itu lebih afdol, lebih utama karena mendapatkan pahala 27 derajat. Nah, jadi penempatan sesuatu sesuai tempatnya masing-masing. Masuk puasa 6 bulan Syawal. Sampai disebutkan Imam Nawawi rahimahullah dari sini, enten ulama ketika Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menyatakan atau berpendapat bahwa puasa 6 hari bulan Syawal itu malah bukan sunnah, tapi makruh. Makruh, enten ulama sih memakruhkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Bahwa Malik dan Abu Hanifah itu bahudai. Tapi kita mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah yang menyunahkan. Tapi Imam Malik bin Anas kali Imam Abu Hanifah menikah malah memakruhkan. Walaupun sebagian ulama menyatakan bahwa pemakruhan yang dimaksud Imam Malik kali Imam Abu Hanifah menikah dari sisi adanya kekhawatiran potensi orang awam itu sangat paham dikira puasa 6 hari bulan Syawal itu hukumnya wajib seperti puasa Ramadan. Karena terletak setelah Ramadan langsung. Oleh karena itu, kalau masalah kekhawatiran ini tidak ada, maka puasa sunnah 6 hari bulan Syawal itu berarti menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah juga dianjurkan. Tapi nanti kita sebutkan sebagai nopo seperti itu. Bapak Ibu yang kami cintai dan muliakan, oleh karena itu di sini saya memberikan motivasi kepada diri kami pribadi dan juga jamaah monggo untuk bisa menunaikan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal menikah cuma 6 hari. Tidak banyak, cuma 6 hari. Monggo bisa kula panjenengan mengamalkan dan menghidupkan puasa menikah, walaupun puasa ini hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Yang bisa dan sempat punya kemampuan, monggo silahkan. Ini bagian daripada ilmu dan amanah Bapak Ibu. Misalnya ngeten ya, jangan sampai satu hal yang hukumnya sunnah menikah kemudian kita sampaikan bukan sunnah hanya karena kita belum bisa mengamalkan. Tidak boleh. Ya sunnah sampaikan sunnah. Walaupun kita belum menyampaikan, belum mengamalkan. Sampaikan itu apa adanya. Sampaikan yang wajib walaupun mungkin kita belum bisa melakukan. Jangan sampai dirubah ya satu hukum menikah hukumnya sunnah karena kita tidak melakukan, misalkan kita katakan tidak sunnah, atau sesuatu yang wajib karena kita belum melakukan kemudian apa kita katakan tidak wajib. Tidak boleh Pak, itu amanah namanya, khianat. Ilmu niku sifatnya harus aman. Hamilul ilmi, pembawa ilmu ulama menika harus amanah menyampaikan apa ilmu. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Harus amanah, mboten ndak boleh khianat. Nah karena Imam Nawawi menyebutkan ngeten satu ucapan yang sangat bagus sekali. Niki sampai kula garis bawahi ucapan niku. Imam Nawawi mengatakan wa idza sabatati sunnatu la tutraku li tarki ba'din nas au aktsarihim au kullihim laha. Kalau satu sunnah niku telah tetap niki hukumnya sunnah, tidak boleh ditinggalkan hanya karena sunnah menika ditinggalkan oleh sebagian manusia atau kebanyakan manusia atau bahkan semua manusia. Termasuk tadi nggih puasa 6 hari bulan Syawal menika seandainya
ada sebagian orang tidak mengamalkan, jangan sampai kemudian menjadi sebab itu kemudian tidak diamalkan. Misalnya jenengan mengetahui ada sebagian orang tidak mengamalkan niki, jangan sampai panjenengan kemudian ikut meninggalkan itu hanya karena ditinggalkan oleh sebagian orang. Bahkan jangankan sebagian orang gitu, sampai sebagian orang atau kebanyakan orang, bahkan semua orang meninggalkan puasa 6 hari bulan Syawal, itu jangan sampai menjadi sebab kula panjenengan apa? Meninggalkan itu hanya karena ditinggalkan oleh manusia oleh kaum muslimin. Ya, tetap diamalkan, enggak urusan Pak. Misal kayak termasuk ngeten. Salat berjamaah teng masjid menika hukumnya apa? Sunnah. Menurut jumhur ya, sunnatun muakkadah. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya fardu kifayah. Agak lebih kuat. Taruhlah kita ambil yang sunnatun muakkadah. Apakah kemudian nanti kalau banyak umat Islam yang nggak mau jamaah sholat ke masjid, gitu, kemudian kita ikut meninggalkan sholat berjamaah karena banyak umat Islam yang tidak ke masjid berjamaah? Tidak boleh. Tidak boleh. Tetap kita sholat berjamaah ke masjid, karena sholat berjamaah ke masjid itu telah tsabit, telah tetap hukumnya di si ulama, hukumnya sunnatun muakkadah atau fardu kifayah. Ya, kita ambil yang ringan mawon, yang mewajibkan gitu, tapi kita ambil yang sunnatun muakkadah atau fardu kifayah. Jadi ngeten maksud kula ngeten. Misalnya enten gitu, enten seseorang tidak pernah sholat berjamaah teng masjid umpamine. Niku jangan sampai kemudian orang itu menyampaikan sholat berjamaah ki nggak bagus. Sholat berjamaah itu istilahnya tidak sunnah, atau mungkin malah melarang atau menyampaikan itu jelek. Tidak boleh Pak. Jadi harus amanah. Perkara kita belum bisa melakukan, perkara Anda belum bisa mengamalkan sholat berjamaah ke masjid, jangan sampai kemudian khianat menyampaikan ilmu, menyampaikan bahwa sholat berjamaah ke masjid itu adalah jelek umpamanya. Tidak boleh seperti itu. Termasuk misalnya ya, sholat tahajud hukumnya apa? Sunnah apa haram? Sholat tahajud hukumnya sunnah, gitu. Sunnah Pak. Tapi jangan sampai ngeten, misalnya saya tidak sholat tahajud atau jenengan tidak pernah sholat tahajud, jangan sampai menyampaikan yang sholat tahajud itu hukumnya tidak sunnah. Paham betul nih? Ya tetap sampaikan sunnah. Artinya kita tidak sholat tahajud itu kekurangan diri kita, belum bisa melaksanakan sunnah Nabi, harus diakui. Jangan sampai malah yang tahajud disalahkan. Paham betul nih? Ngaten apa betul? Jadi nek kula jenengan kok ya jarang tahajud, pamane niku. Niku jangan sampai menyalahkan yang tahajud, terus jangan sampai menyatakan tahajud bukan sunnah. Boten. Ya itu kekurangan kita. Jadi niki nasihati Imam Nawawi luar biasa. Jangan meninggalkan perkara sunnah walaupun ditinggalkan oleh banyak orang sunnah niku. Ngoten maksud kula. Termasuk ngeten. Kita yang belum bisa mengamalkan satu sunnah niku diperbolehkan juga untuk menyampaikan perkara itu kepada umat manusia dan memberi motivasi kepada mereka. Pamane ngeten, puasa 6 hari bulan Syawal niki gitu, hukumnya tadi napa? Sunnah. Lah misalkan jenengan dadi ustad, ya rasa ustad nggih, dadi wong biasa ngeten niki, bolehkah kita waktu itu kita belum bisa melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal, kemudian kita niku menyampaikan puasa 6 hari bulan Syawal niku hukumnya sunnah, mari kita hidupkan sunnah Nabi. Boleh enggak? Ya boleh Pak. Ya boleh, walaupun kita belum bisa mengamalkan. Itu kejujuran kita.
sampaikan ilmu apa adanya walaupun kita belum bisa mengamalkan. Jadi misalnya jenengan gadah putra gitu, ngekon anake salat teng masjid. Cung, le salat kono jamaah yang masjid pahalane gede. Bapake sing ngomong niki salate ning omah. Nonton sinetron malah. Tapi memerintahkan anaknya sholat berjamaah teng masjid. Angsal mboten ngoten niku? Angsal mboten? Nggih angsal. Boleh. Ya boleh loh. Walaupun bapaknya belum bisa mengamalkan sholatnya, masih di rumah belum mau jamaah teng masjid, tapi setidaknya bapaknya itu jujur, amanah, menyampaikan ilmu itu apa adanya. Bahwa sholat berjamaah itu lebih utama, pahalanya lebih besar, walaupun dia belum mengamalkan sunnah sholat berjamaah ke masjid, baru menyuruh anaknya untuk sholat berjamaah ke masjid. Jadi bapaknya ini secara tidak langsung mengakui kekurangan dirinya, dan dia berharap anaknya jangan mengikuti kekurangan bapaknya. Wah itu kan lebih bagus Pak, daripada ya sholatnya di rumah, anaknya nggih mboten dikon sholat berjamaah teng masjid. Jadi bapak karo anak bareng-bareng sholatnya mboten jamaah, kan lebih buruk menika. Ya lebih mendingan tadi bapaknya menyampaikan sholat berjamaah dan memerintahkan anaknya untuk sholat berjamaah ke masjid walaupun bapaknya belum bisa. Saya memakai bahasa belum bisa, artinya si bapak itu insya Allah nanti suatu saat bisa jadi terus mau sholat berjamaah ke masjid. Itu yang saya sampaikan, itu ditegaskan oleh para ulama kita. Ini redaksi yang saya sampaikan itu ditegaskan oleh para ulama kita rahimahumullah jami'an, dalam beberapa kitab mereka. Jadi tidak apa-apa. Karena ngeten, kalau kita niku menyuruh orang berbuat baik, menunggu kula jenengan sempurna, niku mungkin kita tidak akan pernah menyuruh orang berbuat baik. Misalnya jenengan memerintahkan hal-hal baik tapi menunggu jenengan sempurna, tidak punya kejelekan atau tidak punya kekurangan, ya nggak mungkin Pak, malah kula jenengan tidak jadi berdakwah. Nggih napa mboten? Nggih seperti itu. Kula teringat ya. Saya niku punya langganan warung makan. Punya langganan warung makan, Pak. Yang jualan menika seorang bapak sudah keluarga, sudah punya anak perempuan. Ngertos mboten? Niki bapake niku hobine apa? Hobine judi, Pak. Bapak menika hobine judi. Judi online. Tapi nek kula pas mampir niku malu dengan saya niku malu. Walaupun mungkin beliaunya nggak ngerti nek saya ustad, tapi mungkin perawaan kula menika ya kayane wong ngerti taat ngoten mungkin. Mungkin. Makanya pas kula mampir ke rumah makane beliau menika nek pas baru transaksi judi online langsung disimpen, Pak. Perkewah kali kula, langsung disimpen terus. Langsung disimpen. Pura-pura mboten judi. Tapi kula ngerti wae judi online. Tapi bapak yang seperti ini punya anak perempuan 2. Nopo? Di sekolah ke ten pondok tahfidzul Quran. Loh. Artinya nopo? Nek bapak niki menunggu jadi orang baik dan sempurna untuk membina anaknya supaya jadi anak yang solihah, tentu mungkin tidak pernah jadi, Pak. Tapi itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Artinya si bapak menika walaupun masih banyak maksiat, masih suka judi, tapi bagaimana kemudian anaknya perempuan menika di-TPA-kan, jilbaban, dipondokkan di tempat-tempat pondok tahfidzul Quran. Ya memang idealnya bapak ini ku ndak maksiat, ndak judi, idealnya, Pak. Tapi kadang-kadang untuk mencapai ideal itu perlu proses panjang. Yang kadang-kadang kita itu harus banyak menerapkan hukum kepada orang awam niku dengan kata mending. Kata apa? Mending. Mending ini bahasa Indonesia apa?
daripada tidak. Saat ini ya tadi enten Ramadan, enten warga mriki sing sak jege urip mboten pernah teng masjid. Pas Ramadan purun teng masjid. Pripun? Mending daripada mboten sama sekali. Didongake sing sae, didoakan yang bagus itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Ampun jenengan lihat dari sudut pandang kesempurnaan atau ideal, Pak. Nanti orang seperti ini kalau kita sudut pandangnya seperti itu pasti akan kita rendahkan, akan kita cibir. Mungkin malah dilokke. Wah, dengaren yang masjid didengareke. Bar teko pertama niku bar niku yang terakhir, wis bar niku pertama tok terus terakhir nggak pernah ke masjid napa? Dilokke kok. Kadingaren yang masjid ya sadar waduh enggak disadar-sadarke gitu. Enggak boleh seperti itu. Malah disambut yang bagus. Nenten ada orang nggak pernah ke masjid pas Ramadan kok ke masjid disambut yang bagus. Monggo masuk, Pak. Nah, wah, koyoke wis dianggap wong taat tenanan ya. Gitu. Diperlakukan biasa sebagaimana jamaah yang lain, dijak ngobrol dan seterusnya. Lah bisa jadi jane si bapak menika rencanane mung ajeng teng masjid pas Ramadan tok. Gara-gara dimuamalahi, diperlakukan bagus, akhirnya bar Ramadan rencanane malah tambah diperpanjang. Gitu. Nah seperti itu Bapak Ibu yang kami cintai dan kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita berusaha untuk memahami hal-hal seperti ini. Kemudian jamaah sekalian kami cintai dan kami muliakan, bahwa puasa 6 hari bulan Syawal menika yang lebih utama adalah langsung dan berurutan. Wal afdalu antusoma as-sittatu mutawaliyah akiba yaumil fitri. Jadi menawi saged ini puasa 6 hari ini, puasa sunnah hari bulan Syawal itu dilakukan setelah Idul Fitri langsung. Jadi misalnya niki hari niki wau tanggal 1 Syawal nggih, salat hari raya pagi tadi kula jenengan salat hari raya, besok niki langsung napa puasa sunnah. Niki saene ngoten. Yang bagus, yang afdol. Ya, tanggal 2 Syawal langsung puasa napa sunnah. Tapi nggih berat. Abot iku biasane. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Abot. Ndak sakniki napa? Lodonge jek kebak kabeh. Gitu? Snack-snacke jek kebak kabeh. Masih banyak acara silaturahim sana, silaturahim sana, halal bihalal sana, halal bihalal sini. Diundang rono-rono poso. Ya mubazir ya. Nggih. Tapi niki teorine ngoten, kula sampaikan secara teori ya seperti itu. Tapi nek saya pribadi ngeten, untuk kultur masyarakat di Indonesia ini, apalagi di tanah Jawa, apalagi Jawa Tengah, yang biasanya acara-acara seremonial dan tradisi-tradisi baik niku biasanya baru reda niku setelah 1 minggu atau sekitar menika. Lah niku lebih afdal niku malah jangan langsung. Bar 1 pekan nembe poso sunnah Syawalan, atau setelah 10 hari baru puasa sunnah Syawalan apa? Sepekan setelah hari raya dimaksimalkan nggih silaturahmi, halal bihalal, tinggi menikmati napa? Snack-snack yang ada dan seterusnya, banyak acara piknik sana piknik sini gitu, jenguk orang tua dan seterusnya. Niku dimaksimalkan dulu. Nek kula ya, seperti itu hukumnya. Jadi ngeten, kadang-kadang ada sesuatu yang afdolnya begini, tapi untuk orang tertentu dan tempat tertentu malah kurang afdol. Nggih afdolnya agak ditunda. Lah sakniki ngeten, misalnya panjenengan silaturahim teng kerabat, teng saudara, teng tetangga, teng orang tua disuguh kayak malah poso. Gitu. Disuguh kok malah poso. Nggak enak, kurang napa? Kurang
kurang apa ya? Kurang membahagiakan, ya, kurang membahagiakan tuan rumah. Coba nek jenengan makan nggih, disuguhi pangan langsung dimakan, lahap seneng. Itu orang tuan rumah nggih napa? Bangga, Pak, senang, bahagia. Dan idkhalus surur al muslim shadaqah, memasukkan kebahagiaan kepada hati-hati saudara sama muslim itu hukumnya napa? Shadaqah. Makanya nek misalnya kula panjenengan niku puasa sunnah dijamu oleh seseorang niku, sebagian ulama mengatakan lebih afdal dibatalkan nek puasane sunnah. Batalkan itu karena itu lebih kuat, ya, lebih kuat tekanannya daripada kita mempertahankan puasa sunnah karena dijamu oleh orang lain. Jadi di sini ilmu bagi kita nggih. Kadang-kadang memang afdal niku nek menurut teori di dalam kitab fikih puasa sunnah 6 hari bulan Syawal niku tanggal 2 hari raya, tanggal 2 Syawal. Tapi kula panjenengan ya boleh diundurkan sepekan atau 10 hari setelahnya atau 8 hari 9 hari baru puasa sunnah Syawalan, itu bagus ya. Karena tadi apa yang sudah kita jelaskan, kita melihat situasi dan kondisi yang ada. Benten misalnya panjenengan di satu negeri yang tidak ada acara-acara seremonial seperti itu, misalnya pun ya mungkin lain lagi, Pak. Utawi panjenengan hidup di satu daerah yang tidak ada acara babar blas, acara cuma hari raya tok, bar niku sepi. Ya itu silahkan langsung tanggal 2 nih langsung puasa. Tapi nih di Indonesia niki memang banyak sekali acara-acara yang ada. Terus yang lebih afdal menika puasa sunnah 6 hari bulan Syawal menika mutawaliyah, berurutan. Mboten di napa? Mboten di sela-sela. Jadi misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari menika berurutan. Niki sing afdal. Tapi misalkan panjenengan tidak langsung, Senin puasa, Selasanya libur, Rabu puasa, Kamisnya libur, atau Senin puasa libur 3 hari, Senin puasa libur 3 hari baru puasa lagi, libur 4 hari baru, tidak masalah itu, boleh-boleh saja, walaupun di sela-sela, tapi yang utama langsung, langsung berurutan, tapi nek ada di sela-sela tidak apa-apa. Yang penting masih bulan Syawal. Masih bulan Syawal. Kula niku gadah gadah rencang. Saya itu punya teman. Khusyuk banget, orang ini khusyuk banget, Pak. Jadi memang mungkin pembawaannya pun pembawaan khusyuk ya. Teman saya menika. Jarang tertawa, jarang tersenyum. Oh, intinya khusyuk terus, Pak. Dulu di pondok mereka kumpul ngoten nih, kumpul bareng ngoten 6-7 orang niku ndak mau ngobrol, Pak, sing aneh-aneh ngobrolin apa Quran kali hadis terus. Lah mereka kalau Syawalan puasa sunnah niku ndak tanggung-tanggung, hari ini hari raya besok langsung puasa, langsung 6 hari wis ranek babi bu langsung. Yes, bagus, monggo wong niku memang hak beliau, itu bagus-bagus saja. Tapi mungkin bagi sebagian orang terlalu apa nggih? Waduh, terlalu bagaimana ngoten ya, seperti itu. Kurang luas kalau hidup di masyarakat, agak kurang luas. Karena kita memang perlu memperhatikan kondisi dan situasi di mana kita tinggal nggih. Hal-hal seperti itu. Kemudian Ustadz, bagaimana, bolehkah kita puasa Syawal tapi masih punya hutang puasa? Misalnya pas Ramadan kemarin kita punya hutang 4 hari, atau mungkin para ibu muslimah pas Ramadan kemarin haid 7 hari. Nah, masuk bulan Syawal ini apakah boleh puasa Syawal sebelum bayar hutang atau bagaimana? Jawabnya boleh. Jenengan boleh puasa Syawal walaupun punya hutang belum dibayar, boleh, tidak apa-apa. Tapi nek sing lebih afdol, lebih utama bayar hutang dulu baru puasa Syawal. Tapi nek mau puasa Syawal dulu hutang puasanya belum dibayar juga boleh. Jadi ada keluasan di situ, monggo aja.
Karena biasanya ibu-ibu menika nek nyaur utang nggak mungkin Syawal. Mesti nanti setelah Syawal atau bahkan Sya'ban. Sya'ban ajeng poso niku baru nyaur utang biasane. Wong ummahatul mukminin Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha saja niku mbayar utangi poso niku bulan Sya'ban, Pak. Bar Sya'ban niku Ramadan nembe bayar. Ya. Dijelaskan dalam hadis-hadis sahih itu. Kenapa? Sebabnya kata beliau Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau itu berkhidmat untuk Nabi Muhammad SAW, sibuk berkhidmat untuk Nabi sampai nggak punya kesempatan untuk puasa, membayar utang puasa. Jadi monggo saja mau puasa Syawal dulu baru bayar utang atau bayar utang dulu baru puasa Syawal juga tidak apa masalah, semuanya diperbolehkan. Tapi sing afdal yang lebih utama adalah bayar utang dulu baru puasa 6 hari bulan Syawal, tidak masalah gitu. Terkecuali dikit lagi ya, terkecuali orang-orang yang hutang puasanya itu dilakukan tidak punya sebab yang dibenarkan syariat. Kalau hutang puasa biasa ini kan karena sakit itu dibolehkan, karena mungkin haid datang bulan diperbolehkan, karena musafir diperbolehkan. Dan misalkan hutang puasanya itu karena maksiat, dia memang di Ramadan menika punya hutang 5 hari, tapi 5 hari itu nggak punya sebab, pokoknya ya cuma nggak mau puasa saja, maksiat berarti kan ini. Nah seperti ini kalau orang yang punya hutang tapi tidak punya sebab yang dibenarkan syariat, menika ketika masuk bulan Syawal tidak boleh puasa Syawal, wajib bayar 5 harinya niku, karena dia meninggalkan 5 hari niku karena sebab maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, karena memang enggak mau puasa, karena males saja puasa, maka ketika masuk bulan Syawal tidak boleh puasa Syawal lebih dahulu, harus langsung membayar 5 hari tersebut. Nah ini dikecualikan oleh para ulama kita. Kemudian yang terakhir tadi di akhir hadis disebutkan apa? Orang yang puasa Ramadan, setelah puasa Ramadan diiringi puasa 6 hari bulan Syawal menika kana kasyami dahri, fadilahnya seperti puasa 1 tahun. Perhitungannya pripun? Perhitungannya karena ngeten, satu kebaikan itu 10 kali lipat. Satu kebaikan itu 10 kali lipat. Berarti kalau kita puasa 30 hari, pinten? Kali 10, 300 kebaikan. Kemudian tambah 6 hari, 6 hari kali 10 pinten? 60, berarti 360 hari. Jadi ketika kula panjenengan puasa Ramadan 30 hari, kurang lebih, karena kadang ada yang 29, cuma kurang 30 hari, ditambah 6 hari bulan Syawal, puasa sunnah, maka senilai 360 hari. 360 hari itu setara dengan 1 tahun. Itu disebutkan oleh para ulama kita rahimallahu taala, li anal hasanah bi asyri amthaliha, karena satu kebaikan menika 10 kali lipat. Pahalanya itu 10 kali lipat. Maka perhitungannya sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Paham betul niki? Paham nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang kami cintai nggih. Kalau misalnya bulan Ramadan itu 29 hari, puasa tambahnya apa? Puasanya tetap 6 hari. Oke, kan kadang Ramadan menikah ada yang 30, ada yang pinten 29. Nek 31 tidak mungkin Pak, di tanggalan Hijriah itu tidak ada 31. 31 itu hanya ada di Masehi. Jadi kalau Ramadan 29 hari, puasa sunnahnya Syawal berapa hari? Tetap 6 hari. Ya tetap 6 hari, karena hadisnya tadi disebutkan sitan min Syawal, 6 hari. Lah puasa Ramadan itu disebutkan Nabi, man soma Ramadhana, siapa yang puasa Ramadan? Yang Ramadan itu kadang 29 hari, kadang minten 30 hari, bahkan Nabi niku lebih banyak puasa 29 hari. Nabi itu puasanya lebih banyak atau sering 29 hari daripada pinten 30
hari. Jadi itu min babi taglib, artinya keumumannya 30 hari, perhitungannya diakumulasi ngoten. Kurang lebih lah seperti itu. Paham nggih? Alhamdulillah. Ya, bagaimana Ustadz kalau misalkan puasa Syawalnya dipaskan Senin sama Kemis, terus niatnya 2, puasa Senin Kemis dan puasa nopo Sunnah Syawal, boleh ndak? Seperti itu. Jawabnya boleh, sangat boleh, bahkan bagus, karena dia punya nopo 2 keutamaan, dapat keutamaan puasa Senin Kemis dan puasa nopo Syawal. Nah, itu bagus Pak, itu orang cerdas itu. Orang cerdas, jadi dia dapat 2 keutamaan, puasa Senin Kemis dan puasa Syawal. Termasuk kan menurut sebagian ulama, yaitu madhab Imam Syafi'i, puasa qadha menika bisa diniatkan sekalian puasa Syawal. Jadi ngeten maksudnya, ibu-ibu kaum muslimah yang punya hutang puasa Syawal, puasa Ramadan kemarin misalnya 6 hari gitu. Supaya lebih simpel, nggih, panjenengan pas bulan Syawal menika puasa qadha mawon, puasa nyaur hutang puasa qadha, sekaligus panjenengan niati puasa Syawal. Sekali melakukan amalan 2 niat itu boleh. Jadi jenengan nyaur hutang puasa plus dapat keutamaan puasa Syawal. Tapi nek mau puasa qadha sendiri, puasa sunnah Syawal sendiri, monggo, itu bagus juga. Semakin banyak amalan, semakin banyak keutamaan. Tapi misalkan mau diringkas, 1 amalan puasa qadha, niate qadha dan 6 hari bulan Syawal itu diperbolehkan. Sebabnya napa? Kok bisa Ustadz? Ya, karena napa? Puasa Syawal niku sebenarnya masuk pembahasan yang ibadah laisat maksudatan lidzatiha. Bah niku rada abad nek jenengan jak mikir usul fikih mboten nyanda. Tapi intinya ngeten. Sebenarnya puasa Syawal itu tidak diperintahkan secara tersendiri ngoten lho. Contohnya ngeten. Salat tahiyatul masjid. Nek jenengan masuk masjid disunahkan salat menghormati masjid, namine napa? Salat tahiyatul masjid 2 rakaat gitu. Nah, misalnya jenengan masuk masjid, terus pas masuk masjid pun iqomat, Allahu Akbar, pas sholat subuh, langsung berarti kan nggak mungkin sholat tahiyatul masjid, jenengan langsung ikut imam, napa sholat subuh. Niku secara tidak langsung panjenengan sudah terhitung sholat subuh dan sholat tahiyatul masjid. Yang penting jangan duduk dulu, yang penting. Ngoten. Termasuk misalnya jenengan masuk masjid, sholat qobliyah subuh 2 rakaat atau sholat tahiyatul masjid dulu, gabung saja. Kalau waktunya nopo mepet, digabung saja. Jenengan masuk masjid, niati sholat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah plus niat nopo tahiyatul masjid, digabungkan, selesai. Sekali beramal 2 niat, diperbolehkan. Ngoten. Bisa dipahami ya nih ya. Jadi untuk ibu-ibu kaum muslimah yang kadang niku nek ajeng puasa napa? Ajeng puasa Syawal repot karena napa enten hutang. Nggih niku mawon. Nyaur utang mawon, nyaur utang saja itu sudah secara tidak langsung pun dapat keutamaan puasa 6 hari bulan Syawal. Nek jumlahnya misalnya 6 kan pas, nek 7 kan sisa 1. Gitu. Nek 8 ya sisa 2, ngoten mawon. Gampang. Penak nih, mboten susah-susah. Karena ngeten, enten ulama yang berpendapat ngeten. Kalau seorang yang puasa Syawal dalam kondisi hutangnya belum dibayar, hutang Ramadan niku tidak dapat keutamaan puasa Syawal. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ya, makanya solusi yang paling pas nggih tadi, poso qadha, puasa qadha nyaur hutang plus niati sekalian puasa napa Syawal. Termasuk istri saya menika kan punya utang puasa kemarin niku
puasa qadha, puasanya rutang tapi niatnya sekalian puasa Syawal. Jadi ringkas. Gitu. Ringkas, tidak terlalu berat bagi sebagian ibu ya atau sebagian muslimah. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Paham nggih? Paham sedaya niki? Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.